Maka jamaah sekalian, jangan pernah kita membenci syariat tadi. Jangan pernah kita membenci syariat dalam Islam ini, atau membenci ketaatan dalam Islam ini. Kalau kita belum sanggup, belum mampu melakukan ketaatan itu atau syariat itu, maka jangan pernah membenci syariat itu. Kita sudah melihat ada yang sempat viral ya di media sosial, sebuah akun Facebook, entah dia perempuan, siapa namanya, Miftah atau siapa, akun yang dia tulis, saya heran dengan wanita-wanita yang bercadar itu. Saya saja memakai masker, sudah berbau masker saya, bagaimana dengan wanita cadar yang 24 jam memakai cadar mereka? Apakah cadar mereka tidak berbau jigong? Seperti itu yang dia tuliskan. Subhanallah. Kalau anda belum sanggup untuk menerapkan syariat bercadar, tidak usah bercadar, karena bercadar ini diperbedakan oleh para ulama kita, hukumnya wajib atau sunnah. Tapi jangan sampai lisan busuk itu kemudian mencela orang yang bercadar. Waliyadzubillah. Kenapa? Karena itu akan menjadi celaan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, dan besar ancamannya jemaah sekalian. Ya, bermain-main saja, bermain-main dengan syariat Allah, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluar dari agama ini. Bermain-main saja, cuma bercanda saja. Orang-orang munafik di zaman Nabi SAW, mereka cuma duduk-duduk sesama mereka, ya, mereka sedang duduk-duduk, kemudian bercanda di antara mereka, ma balu haula'i aqwam, ada apa dengan kaum itu? Yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad dan para sahabat. Haula'i akbaruhum butunan, mereka itu adalah orang-orang yang paling besar perutnya, banyak makan. Wa ajbanuhum inda liqa'il adu, dan mereka adalah orang yang paling takut ketika berjumpa dengan musuh. Apakah ini benar? Tidak benar. Justru keadaan itu adalah keadaan mereka. Dan Nabi dan para sahabat adalah orang yang paling sedikit makan, tapi paling berani berada di saf terdepan ketika perang. Justru orang munafik pada saat perang Uhud, justru mereka kembali, tidak mau berperang. Ketika diajak berperang, mereka takut. Katanya mereka akan menjaga di Madinah saja. Orang-orang munafik. Maka ketika ada sahabat, salah seorang sahabat yang hadir atau lewat di tempat itu, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, sahabat ini mengatakan, aku akan sampaikan ini kepada Nabi SAW. Kalian katakan bahwa Nabi dan para sahabat adalah orang yang paling takut ketika berjumpa dengan musuh dan paling banyak makannya. Cuman itu yang mereka katakan, bercanda terhadap Nabi dan para sahabat. Sebelum sahabat ini sampai kepada Nabi, ayat telah terlebih dahulu turun kepada Rasulullah SAW. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau kamu bertanya kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, pasti mereka akan bertanya, kami cuma bersenda gurau, kami cuma bermain-main wahai Rasulullah SAW. Pasti itu jawaban mereka. Qul, maka katakan kepada mereka, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan rasulnya kalian mau beristihza? Istihza artinya bermain-main dengan agama ini, ya, mencela dan bentuk bermain-main. Apakah dengan Allah, dengan syariatnya, dengan rasulnya kalian mau bersenda gurau, bercanda, bermain-main? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan, kalian telah kafir setelah sebelumnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman seperti itu yang mereka ucapkan. Tahukah kita sekalian apa yang mereka lakukan? Ada di antara mereka yang memegang kaki ontanya Nabi SAW, memegang terus kaki ontanya, dan kemudian mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ya Rasulullah, kami hanya bermain, kami hanya bersenda gurau. Dia terus membujuk Nabi SAW karena takut dibunuh oleh kaum muslimin. Innama kunna nakhudu wa nal'ab, kami hanya bermain, kami hanya bersenda gurau wahai Rasulullah. Rasulullah terus jalan dengan ontanya dan mengatakan, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan syariatnya, dengan Rasulullah SAW kalian mau bersenda gurau? Tidak ada yang lain mau dipakai bercanda. Nanti syariat Allah Subhanahu wa taala yang dipakai bercanda. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diantara makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, inna syani'aka huwal abtar.
sesungguhnya orang-orang yang membenci syariat Nabi Muhammad SAW, ya, membenci dan menghinakan syariat Nabi, mereka orang-orang yang abtar, maqtu'u min kulli khair, terputus dari semua kebaikan, tidak kebaikan dalam dirinya. Bahkan kata para ulama kita, hayatuhu nadamatan alaihi, kehidupannya akan menjadi penyesalan dia. Dia berharap tidak hidup di dunia ini. Kehidupannya akan menjadi penyesalan untuk dirinya.